Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، usikum wa nafsi bi'allah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terlebih karunia rahmat dan nikmat tersebut pada saat ini diwujudkannya dalam bentuk keadaan sehat, sehingga dengan kesehatan inilah kita semua dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, insyaallah. Kita berharap berdoa mudah-mudahan menyimpulnya kita siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dan senantiasa kita kirim dan sanjungkan dengan takdim pada orang yang kita ikuti fatwanya, kita turuti perintahnya, kita ikuti, kita tunggu syafaatnya, terutama di hari akhirat nanti. Dan panutan kita dengan agama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami sebagai khotib berwasiat kepada kita sekalian. Kita selama ini wasiat khotib setiap Jumat itu hanya satu, yakni anjuran untuk meningkatkan takwa. Namun hidup di tengah pandemi COVID Corona ini, satu lagi wasiat yang harus selalu disampaikan mewakili para ulama, melalui ulama, selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa menghadapi pandemi Corona ini kita harus selalu hidup di dalam protokol kesehatan. Hidup di dalam protokol kesehatan diantaranya adalah biasakanlah hidup sehat dengan banyak-banyak mandi, mencuci tangan dengan sabun, atau memakai hand sanitizer. Lalu jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, termasuk di dalam tempat ibadah, masjid, musola, tangga, surau dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan semakin hari pandemi Corona ini kita belum tahu perkembangannya, yang jelas dikhawatirkan dapat menular melalui udara. Karena itu usahakan, upayakan diri kita, selamatkan diri kita dengan memakai masker masing-masing. Lalu selanjutnya, pakailah atau bawalah sarana prasarana ibadah sendiri dari rumah, sajadah, tenang dan lain sebagainya. Usahakan kalau kita sering berada di perjalanan, maka di kendaraan kita selalu sediakan sajadah dan lain-lain. Lalu social distancing bukan berarti di tengah pandemi Corona ini terputus begitu saja, saudara-saudaraku. Kita tetap berinteraksi, tetap silaturahmi, persaudaraan tetap harus kita utamakan. Walaupun mungkin saat ini kita cukup saling menganggukkan kepala atau say hello saja, sementara berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki untuk sementara ini barangkali untuk tidak kita lakukan. Juga physical distancing harus kita terapkan, artinya menjaga jarak di antara kita.
Sebagaimana di masjid ini sudah ditetapkan oleh pengurus masjid dengan memberi tanda-tanda, itu merupakan upaya pihak masjid untuk selalu menjaga atau menjalankan physical distancing di masjid kita ini. Jika hal ini kita lakukan, saudara, maka insya Allah kita akan segera keluar dari kesulitan ini. Lalu yang tidak kalah penting adalah ketika kita dalam keadaan yang kurang sehat, maka dianjurkan untuk lebih baik beribadah di rumah saja. Demikian pula anak-anak kita yang balita, yang masih kecil, maka sarankan untuk beribadah di rumah saja untuk sementara ini. Selanjutnya, saudaraku, wasiat yang sebagaimana kita dengar setiap hari Jumat adalah wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Artinya menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang. Jika hal ini dapat kita lakukan, saudaraku, maka Allah menjanjikan kepada kita sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Lalu Allah akan memberikan ia rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan memudahkan semua urusan. Yang keempat, Allah akan menghapuskan dosanya. Dan yang kelima, Allah melipatkan gandakan amal ibadah dan amal perbuatan baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serba singkat kita bahas barangkali yang pertama, Allah janjikan kepada kita yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pertama, Allah akan melepaskan kita atau memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, persoalan besar yang saat ini sedang kita hadapi adalah persoalan corona. Kita dan seluruh dunia belum menemukan jalan keluar, baik itu serum, obat maupun cara keluar dari lingkaran COVID corona ini. Suatu masalah besar. Tapi saudaraku, janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 ini, akhir ayat 2 ini, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, jalankan semua perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah. Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan corona ini. Yang kedua, saudaraku, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak kita pungkiri bahwa akibat pandemi corona ini telah berdampak negatif di bidang ekonomi di semua strata kehidupan kita. Para petani kita sulit memasarkan hasil pertaniannya karena daya beli masyarakat yang berkurang akibat krisis ekonomi akibat corona. Berapa banyak buruh yang berhenti bekerja karena proyek yang dikerjakan harus dihentikan sementara karena corona. Belum lagi karyawan perusahaan yang harus diputuskan hubungan kerjanya atau dirumahkan dan yang lain-lain, semuanya berdampak kepada rezeki yang kita terima. Berkurangnya rezeki artinya berkurangnya pula kebutuhan hidup yang selama ini mencukupi hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, siapapun yang terdampak corona ini, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, jalankan semua perintah, jauhi semua larangannya, sekecil apapun itu.
maka Allah janji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan memudahkan setiap urusan kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa akibat corona ini hampir semua persoalan menjadi sulit. Dimulai dari anak-anak kita sekolah yang harus sekolah dari rumah secara virtual dengan daring. Hal ini tentu menambah kesulitan tersendiri bagi sementara orang tua yang selama ini tidak berpikir harus membeli Android, maka mau tidak mau karena anak kita butuh Android karena sekolah dari rumah secara daring dalam jaringan, kita harus menambah budget pengeluaran dengan membeli Android. Belum lagi cara mengoperasikannya yang selama ini kita rata-rata gaptek. Saat ini mau tidak mau harus mempelajari itu. Semua menyulitkan kita, menyusahkan kita. Belum lagi anak-anak kita yang sudah tamat sekolah atau kuliah, mencari pekerjaan saat ini bukan suatu hal yang gampang. Sampai-sampai pemerintah kita pun sampai saat ini mengumumkan bahwa tidak menerima CPNS entah sampai kapan karena krisis corona. Biaya dialokasikan untuk penanggulangan corona. Saudara-saudaraku, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi ini, Allah janjikan akan diberi kemudahan bagi kita yang bertakwa kepada Allah, bagi kita yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Yang keempat, Allah menghapuskan dosa bagi orang yang bertakwa. Wa yukaffir anhu sayyi'atih. Akibat corona ini atau sejak berjangkitnya corona di negeri kita ini, kita sadar bahwa sudah banyak ghibah, banyak prasangka, praduga, bahkan fitnah terhadap pihak-pihak tertentu, terutama yang kita peroleh dari sosial media. Hal ini, saudaraku, sadar atau tidak kita, jika kita percaya dengan semua itu, atau yang tidak percaya sekalipun, di dalam hati kita telah terbetik suatu fitnah yang keji. Hal ini kita sadari maupun tidak telah menambah pundi-pundi dosa kita kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudaraku, dengan takwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan Allah, Allah berjanji yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Yang terakhir, Allah akan melipat gandakan amal ibadah dan amal pahala baik kita. Kita akui, saudaraku, bahwa corona berdampak negatif, tapi juga harus kita akui bahwa corona juga berdampak positif, terutama kepada para aghnia, orang-orang kaya yang mendermakan hartanya untuk membantu menanggulangi COVID corona, baik itu disumbangkan secara langsung untuk penanggulangan corona maupun diberikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak corona. Selama itu dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan lipat gandakan amal itu, amal ibadah, amal jariah, dan amal-amal baik lainnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan ragu-ragu. Siapapun yang memiliki kelebihan harta yang dititipkan Allah pada saat seperti ini, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan karena terdampak corona, berikanlah bantuan. Maka insya Allah bantuan itu akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. 5 hal ini, saudaraku, akan kita peroleh didasari dengan laksanakan semua perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah. Maka semua persoalan yang kita hadapi akan diberi jalan keluar oleh Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan memudahkan semua urusan yang kita hadapi. Yang keempat, Allah akan menghapuskan dan mengampuni dosa kita. Dan terakhir, Allah akan melipat gandakan setiap amal baik kita semua. Mudah-mudahan 5 hal tersebut kita dapatkan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari selalu kita dekatkan diri kepada Allah
jalankan semua perintah Allah, dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah meridai usaha dan upaya kita, dan secepatnya mengangkat musibah corona ini dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah wa qala Nabi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in tabi'in al-muhtadin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara din wahdul man fadala al muslimin waj'al Allahumma baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira buldanil muslimina amin. Allahumma rafa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'id wasyuyuq wal mukhtalifa wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil mu'minina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar.